fi wujubi mutaba'atihi alaihi salatu wassalam. Faslun tabi ono fasal siji fi wujubi mutaba'atihi kang tetep ing dalem mertelaaken wajibe manut ing Kanjeng Nabi alaihi ku tetep mengatasi Kanjeng Nabi sallallahu wassalam. Pasal ini menjelaskan tentang kronologi kewajiban kita dan dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban kita untuk mengikuti kepada Kanjeng Nabi. Wajib ala kulli mukallafin ing atas saben-saben mukallaf wa mutaba'atuhu manut ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Manut wa imtisalu sunnatihi lan manut maring tindak lampahi Kanjeng Nabi. Sunnah niku kebiasaane Kanjeng Nabi. Sunnah itu sesuatu hal yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kontinu. Seperti hanya beliau selalu melakukan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat rawatib, melakukan sholat witir, itu merupakan sunat. Kalau perkara itu tidak dilakukan dengan kontinu, tapi dilakukan dengan kadang-kadang, tidak seterusnya. Seperti halnya sholat duha, itu namanya bukan sunat tapi mustahabun. Hal yang namanya tetap sunat, tapi bahasa yang dipakai, istilah yang dipakai dalam hadis ini adalah mustahab. Kalau perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi merupakan kreasi dari umatnya yang disetujui oleh mereka, oleh Rasulullah, atau diperintahkan dengan umum. Contoh seperti sahabat Bilal, setiap melakukan wudu, paripurna wudu, dia melaksanakan sholat dalam rangka untuk mensyukuri atas direalisasikannya wudu, karena kita tidak mungkin bisa wudu tanpa mendapat nikmat dari Allah, taufik dari Allah. Itu namanya tatawu. Di tatawu bahasanya ya tetap sunat, tapi ada klasifikasi tentang nama karena berbeda di dalam pengeterapan. Seperti kalau di dalam bahasa Indonesia gampangan, walaupun maknanya sama tapi duduknya, gandengnya itu tidak sama. Seperti istilah sudah dengan telah itu sama. Kamu sudah makan, sudah. Setelah kami makan, setelah saya sudah makan, bisa. Maka saya akan melakukan suatu pas. Tapi ketika ditanya, kamu sudah makan? Telah. Ya ora pas. Ini kenapa? Karena walaupun maknanya sama, tapi pasnya itu tidak cocok. Apa itu namanya, gatuknya itu enggak pas, seperti jatuh. Wong Jawa kalau ceblok ke atas ke bawah itu namanya jatuh, tapi jatuh ceblok. Tapi lah ceblok terus tiba nang ngarep, ya tiba namanya, tapi namanya kejelumup. Kalau ke belakang namanya ngeblak.
Walaupun sama-sama jatuh, tapi beda. Ora kena nek nang ngarep iku geblak mesti ke belakang. Kaya nabok mulai di cangkem jenenge napuk. Mulai di bokong jenenge nabok. Ngono ya. Nah, lek kok mburi namanya ngablok. Itu sama. Tapi atuknya itu berbeda. Gatuknya itu beda, relasinya itu beda. Gak sinergi, jadi ada sinergi sendiri-sendiri. Kalau di situ di depan di mulut kok diarani nabuk mulut ya gak pas. Napuk mulut, tapuk cangkeme ngono ya. Nabuk cangkeme ora pas. Nabuk bokong ini. Diserampang sikile ngono ya, ora diserampang awake ngono ya. Awake dibandeng. Padahal ya sama. Bahasa Arab pun juga seperti itu. Makanya tidak sering membaca kitab, hanya belajar mufradat, nggak bisa untuk muhadasah dengan lancar dengan pas itu nggak bisa. Walaupun pinter mufradat karena masih tahu sinergi apa enggak itu enggak. Itu penting ya. Jadi fardu dengan wajib itu cara Hanafi yo sama dalam sisi kalau tidak dilakukan mendapatkan dosa, kalau dilakukan dapat pahala, tapi gatuknya berbeda. Gatuknya itu berbeda kalau memang wajib itu dalam dalil dzanni, kalau qat'i fardu itu dalil qat'i. Rukun dengan fardu sama, kalau tidak dilakukan nggak bisa, tapi berbeda. Kalau rukun itu sesuatu yang bersinambungan. Makanya yang ada furudul wudu bukan arkanul wudu. Tapi kalau di dalam sholat, arkanus sholat bukan furudus sholat. Walaupun maknanya sama, tapi sinerginya berbeda. Apa itu namanya? Sinerginya itu berbeda. Nggak bisa kerjasama gitu ya. Nggak gatuk. Yajibu wamtisalu sunnati wa liwal iktida'u lan manut. Iktidak mutabaah niku berbeda. Nanti manut mutabaah itu mengikuti di dalam gerak-geriknya. Iktidak itu keterikatan hati. Qala Rasulullah qala Allah Ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, in kuntum lamun ana sira kabeh ayyuhal mukminun iku tuhibbuna bener-bener demen sira kabeh Allah iku si Allah fattabi'uni mongko manuta sira ing ingsun. Lek kuwi manut yuhibbukum mongko cinta sapa Allah ing sira kabeh, cinta ing sira kabeh, demen ing sira kabeh sapa Allah. Golek wis cinta
wa yaghfir otomatis ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Susunan ayat niki sangat indah, singkat, padat, bermutu. Jadi kalau kamu cinta kepada Allah, mengikuti saya, boleh. Terus kalau kamu mengikuti saya, dicintai Allah. Ini bagaimana maksudnya? Kalau kamu cinta kepada Allah, mengikuti saya. Kalau kamu mengikuti saya, maka dicintai karo Gusti Allah. Memberi natijah. Muqaddimah syuhroni in kuntum tuhibbunallah. Khatwasati fattabi'uni. Natijai yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lah ini maksudnya kamu tidak akan pernah bisa cinta kepada Allah kalau tidak dicintai Allah. Tidak bisa dicintai Allah kalau tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Berarti orang yang mengikuti Kanjeng Nabi dicintai Allah, orang dicintai Allah akan cinta kepada Allah. Jadi berarti in kuntum tuhibbunallah bukan cinta. Kalau kamu ingin cinta kepada Allah, ai turiduna mahabbatallah. Kalau kamu ingin cinta kepada Allah, gak bisa kalau tidak dicintai dengan Allah. Dan di dalam bahasa ini ku pakai in, tidak pakai iza. In itu relasinya dalam sesuatu yang mustahil atau jarang. In koma zaidun koma amrun. Berarti ngadeg Zaid niku ngadeg yang sulit terjadi. Karena sesuatu hal misalnya Zaid lumpuh atau apa. Tapi kalau iza hal yang tahakkukul wuqu' yang biasa terjadi. Lani Dawidha ja'a nasrullahi wal fath, bukan yang sulit pertolongan Allah. Ketika datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah, ini berarti hal yang sangat mudah bagi Allah. Dan ini pakai idza kan in ja'a. La in dalam hal yang langka. Kalau di dirinya dalam tangga berarti orang yang menginginkan cinta kepada Allah ini sedikit sekali. Orang itu inginnya ya dicintai tetangga, dicintai artis, dicintai manusia, dicintai rakyat, dicintai penguasa. Kalau cinta kepada Allah hal yang langka, yang nadir. Ayo gue kepingin cinta Gusti Allah, enggak tahu kepingin cinta. Ayo kepingin dicintai makhluk. Jawabnya in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah. In fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta mengikuti padaku, maka kamu akan dicintai karo Gusti Allah. Kalau kamu dicintai Allah, maka kamu akan bisa cinta kepada Allah. Orang tidak akan pernah cinta kepada Allah kalau tidak dicintai kepada Allah. Orang tidak pernah rela dengan Allah kalau Allah tidak rela dengannya. Makanya Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq ditanya oleh santrinya, Yai, apa bisa diketahui orang itu diridhoi, dicintai Allah? Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq jawab, kaifa tu'rafu wa ridallahu khafiyun. Bagaimana bisa diketahui dicintai Allah, ridhonya Allah itu
yang sama, sokhofiyun. Terus wa injana na'rifu tu'rafu mahabbatullah ridallah ilah. Kaifa tu'rafu? Kalau menurut saya ya bisa. Bagaimana caranya bisa? Man radiyallahu man radiyallahu radiyahullah. Siapa yang cinta kepada Allah berarti itu dicintai Allah. Karena Allah Ta'ala dawuh radiyallahu anhum wa radu anhu. Radiyallahu anhum, Allah Ta'ala ridho kepada para mukminin, para sahabat. Akhirnya karena diridhoi Allah, wa radu anhu, dia langsung serta ridho lagi Allah. Ridho apa yang dari Allah. Berarti kalau kamu tidak pernah diundang karo Gusti Allah, gak pernah nang masjid, ngerti yo kowe ora tau diundang karo Gusti Allah. Karena kalau diundang mesti teko, gak nang masjid gak teko berarti gak diundang. Nek gak diundang berarti ada salah di antara kamu dengannya. Ketika kamu di malam tidak bisa tahajudan, itu jangan katakan kamu lengah. Saya gak ditakdirkan, bukan. Karena kamu tidak ditimbali karo Gusti Allah. Napa gak ditimbali? Masalahnya kamu punya dosa. Mbuh panganane, mbuh maksiat yang terjadi. Maka dari itu ketika kita melihat orang-orang yang maksiat, orang-orang yang durhaka, bukan kita marah kepada mereka, tapi kasihan mereka karena dia tidak diundang oleh Allah. Itu kenapa tidak diundang? Karena perbuatannya. Loh ini kudu diantaranya. Nek diundang malah gak teko. Makanya kamu kok gak mempeng, jangan enak-enak, berarti kamu akan gak dijadikan orang alim baru Gusti Allah. Itu orang didadekno wong alim kok yo angel temene belajar gini kan ya. Jadi ini kudu arep didadekno wong alim, berarti didadekno mumpeng. Lu kan jam belajar barang kok sulit, wah ini rasanya gak arep didadekno wong alim. Nyebut gawe kok sulit, wah arep ora didadekno wong sugih lho. Kapan Gusti Allah dadekno sugih yo dadi wong sugih. Kapan Gusti Allah mencintai, dia akan cinta. Berarti kalau kamu tidak suka apa yang diberikan Allah terhadap kamu, berarti nuduhne lek Gusti Allah gak cinta kepada kamu. Untuk mendapatkan cinta karo Gusti Allah, wah angel. Konsepnya Kanjeng Nabi jauh, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba. Ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kesunatan-kesunatan, maka akan dicintai karo Allah. Tandane dicintai karo Gusti Allah, fa idza kuntu ahbabtu kuntu sam'u yasma'u bi wa basaru yabsuru bihi wa lisanahu yantiqu bi wa rijlahu yamshi biha. Tandanya orang yang dicintai Allah yaitu yang didengarkan Allah, yang dilihat Allah, yang dibicarakan Allah, yang dijalankan Allah. Tangannya Allah, lesannya Allah, kakinya Allah. Berarti kalau kamu masih mendengarkan panggilan-panggilan selain Allah, sehingga panggilannya Allah kau nistakan, kau kalahkan, hanya gara-gara keuangan akhirnya melanggar perintah ya Allah, ini berarti kamu tidak dicintai Allah.
Kenapa? Buktinya yang kau lakukan bukan urusan Allah. Yang kau dengarkan bukan Allah. Masih panggilan duit, panggilan bondo. Kalau kau melangkah selain kepada Allah, meninggalkan apa yang telah menjadi, untuk melangkah kepada Allah, melangkah nanti jamaah iki ora enek duwite, wayahe jamaah waya apa terus kek seneng melangkah nanti dolan, bal-balan. Ini berarti kamu tidak dicintai Allah. Kenapa gak dicintai Allah? Karena kau melangkah tidak pada yang kau jalankan bukan Allah, tapi selain Allah. Nah, kalau orang itu dicintai Allah, berarti dipanggil oleh Allah, itu otomatis akan dibaiklin dosa-dosanya. Orang yang tidak dicintai Allah ini karena dosanya belum dibaiklin. Tidak dipanggil Allah berarti tidak dicintai Allah. Tidak dicintai Allah karena ada dosa baginya. Mulane carane untuk ngilangi, mengikuti Rasul di dalam kesunatan-kesunatannya. Seperti yang terjadi pada Ibrahim bin Adham. Beliau itu setiap harinya rutinitasnya melakukan sholat sunat 1000 rakaat, itu kontinu. Tapi dalam satu malam dia tidak ditimbali karo Gusti Allah. Kenapa nggak ditimbali karo Gusti Allah? Yang sehingga waktu itu dia tertidur di bawah batu. Di Baitul Maqdis itu, di bawah batu itu ada gua. Nah, dalam tidur itu dia nggak bisa melakukan sholat 1000 rakaat karena tertidur, lalu mimpi ketemu dua malaikat turun dari langit dengan munajat, bisik-bisik, muhadatsah, omong-omongan. Yang satu mengatakan gola adumalul akhir. Man nama an-naim, man hadza naim, siapa tidur itu? Yang satu dengan hadza Ibrahim bin Adham, huwallazi aqabahullah, itulah orang yang diberi tindakan oleh Allah. Di mana? Undur kullul muhibbina lillah, kullu man ahabballaha Allah hadhil laila yunaji. Setiap orang-orang yang cinta kepada Allah, dicintai Allah, sama munajat kepada Allah, diundang karo Gusti Allah. Yunaji li'annahu yad'uhum, karena Allah mengundangnya. Wa hadza rajul lam yad'ullah ilaihi hatta lam yunaji. Rajul iki ora diundang karo pangeran, akhirnya enggak sowan, enggak munajat. Enggak sowan, enggak munajat. Di mana? Kenapa? Li'annahu amsa istar tamar besok fasakoto tamrotun wahidatun minal ba'i wadakhola fi kaisihi malam yarudah. Dia itu punya, ketika itu membeli kurma di pasar, kemudian fasakotot buat dalmizan fasakotot tamrotun wahidah, satu kurma kering teh sing dodol
niku jatuh satu. Nangge wadai. Falam ya udah kan dibalikno. Ngono ae karena dosa itu sudah tidak bisa datang kepada Allah. Berarti dosa itu menyebabkan orang itu tidak bisa datang kepada Allah. Kalau diajak zikir ngantuk. Ajal dulu. Dan undangan orang-orang yang biasa maksiat untuk zikir kepada Allah, zikir bidah turu. Aku kuat. Ini krono dosa ini. Mulane fattabi'uni, ikutlah kepadaku, maka Allah akan mencintai. Kalau Allah akan mencintai, maka Allah akan mengampuni. Dengan mengampuni dan cintai kamu akan datang. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ta'ala Gusti Allah ghafurun dan akeh oleh ngapura rahimun tur kang welas. Wa qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kul katakan Muhammad ayuhan nas, inni Rasulullah, ini temen nyong iku Rasulullah utusane Allah ilaikum maring sira kabeh jami'an kali sekabehan. Nyong niku utusane Allah kepada kamu semuanya. Baik yang miskin juga yang kaya, baik yang alim juga yang bodoh, baik yang kecil juga yang dewasa, baik yang muslim juga yang kafir, baik yang adil juga yang fasik, dan juga ada yang lainnya, semuanya. Baik orang Arab atau orang Ajam, baik Yahudi juga Nasrani, apalagi orang Islam. Itu Rasulullah utusan di kabeh. Krana niku orang-orang Nasrani ketika masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku belum cukup. Kayak Yahudi cukup. Karena kecuali wong Yahudi enggak cukup. Wong Nasrani cukup. Karena kalau Nasrani karena menganggap bahwa orang Yahudi itu, orang Muhammad itu bukan utusan. Tapi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan Rasulullah niku menjadi utusan tapi bukan ahli Mekah. Bukan ahli, hanya khusus ahli Mekah, orang Arab saja. Mulane kudu dikai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ilan nasi jami'ah, ilan nasi kafah. Allazi kang laukang iku tetep kedua allazi mulku samawati utai keraton pira-pira langit wal ardi lan bumi. La ilaha illahu, la ilaha illahu, ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ilahu angin Allah yuhyi kang nguripaken sapa Allah wa yumit. Karenanya fa aminu moko iman sira kabeh bila wa rasulih rupane annabiyil ummiyyi, Nabi al-ummi kang ora bisa maca lan ora bisa nulis. Orang yang cerdas semacam itu kok gak bisa membaca, gak bisa nulis, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kitab Al-Quran bukan asatirul awalin, bukan cerita-cerita, bukan tulisannya orang awal, bukan jiplak. Memang karena Kanjeng Nabi tidak bisa baca. Kalau Nabi bisa baca, dikira Quran itu adalah
hasil kumpulan dari karya-karya orang dulu, asatirul awwalin. Loh, kenapa Kanjeng Nabi dijadikan ummi dan yang diperkuat adalah Al-Quran? Karena pada waktu itu mukjizat yang paling diharapkan oleh masyarakat adalah sastra. Kenapa? Karena zaman itu orang-orang Arab lagi bersaing di dalam masalah sastra. Lain kalau zaman Nabi Musa. Dalam Nabi Musa itu masyarakatnya gencar-gencar pamer sihir. Karena Nabi Musa dikasih mukjizat yang bisa mengalahkan sihir. Demikian pula Nabi Isa sampai bisa menghidupkan orang mati. Tapi dalam zaman Nabi Muhammad enggak, itu Pak, orang-orang yang ahli sastra, syair-syair. Seperti Hisam, ahli syair. Karenanya Rasulullah diberikan Al-Quran yang digunakan untuk mengalahkan mereka, nantang mereka untuk membuat sastra yang seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa aminu wa yu'minu billahi alladzi yu'minu kang iman sapa rasul billah wa bi kalimatil lan kalimai Allah wa tabi'u lan manut sira kabeh rasul. Nek kuwi gelem manut la'allakum menawa sira kabeh ku tahtadun. Ya iki mulek. Kalau tidak dipahami dengan detail akan menjadi iskal dalam memahaminya. Kecuali orang yang paham, tidak paham enggak iskal. Kenapa? Mengikuti Rasul niku sudah hidayah. Kok mengikuti supaya mendapatkan hidayah? Hidayah sing boleh ngedelan ya. Orang itu tidak mungkin akan bisa mengikuti Rasul kalau tidak mendapatkan hidayah. Tapi di sini ikutilah Rasul biar kamu dapat hidayah. Lalu sudah mengikuti sudah dapat hidayah, kok di situ suruh mengikuti biar dapat hidayah. Berarti hidayah yang kedua, hidayah setelahnya mengikuti ini ada. Oh begitu. Kasful qulub adil asrar. Mengikutinya niku sudah merupakan. Nah, kasful qulub adil asrar niku ada beberapa siri yang ada dalam hati. Pertama, mengikuti dengan sadar mengikuti itu disebut kasful, aku disebut dengan kasfun nafsin atau ilmu yakin. Sadar untuk mengikuti itu ilmu yakin, dan ketika kamu sudah mengikuti, sadar mengikuti kau laksanakan. Nah, karena dengan mengikuti manut niku wis diarani ilmu yakin, sadar terus melaksanakan akan mendapat, itu disebut dengan ainul yakin. Ketika sudah ainul yakin akan mendapatkan ilmu lagi kalau dia mengikuti geniku hakun yakin. Mulane niku didhawuhna kali Gusti Allah, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Taatona Gusti Allah, kamu akan diberi ilmu. Padahal orang itu tidak bisa taat, orang dikasih ilmu, bisa taat juga karena ilmu. Tapi kowe lek gelem taat tak kei ilmu, berarti ilmu ini bukan ilmu ni taat. Ilmu ni taat sudah otomatis. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala mongko ora ngono. Wa rabbika demi pengiran sira layuk minuna ora padha iman sapa alladzina hatta yuhaqqimuka sing iki wong Yahudi. Yuminuna la yuminuna iki Yahudi hal Yahudu. Wong Yahudi niku ora iman man. Hatta yuhaqqimuka sing njaluk hukum sapa Yahudi sira fi main dalam masalah sajaro kang berselisih. Perselisih niku bergegeran, persulayaan, bersengketaan. Baina apa simah kang sulaya apa ma baina min dalam antarane alladzina sumalaya jitu mongko kali-kali sapa alladzina fi anfusihim dalam awak dene alladzina harujan ing solusi niku liru laya jitu nabi amsim harajan ing keberatan kangelan mimma sing perkara qadaita kang mutus sira Muhammad wa yusallimu lan padha nrimo sapa alladzina tasliman kelawan pasrah temenan. Wong Yahudi niku lek digawe hukum sing abot gak gelem Muhammad. Isone iman ketika jaluk hukum nang kamu tentang masalah persengketaan dan kamu beri hukum dengan hukum yang tidak memberatkan kepada dia, yakni menang. Iku sing melo. Dan dhek pasrah lek gak menang dhek kok hukumnya abot gak gelem. Nah saiki yo model-model otak-otak Yahudi yang semacam itu ketika dia melakukan sesuatu yang jaluk hukum sing murah sing penak niku otak Yahudi yang semacam itu. Ayang qadu tegese jaluk sapa alladzina li hukmika kelak mari hukum sira ing kiat dan kelawan manut kamilan kang sempurna. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana demi yakti teman-teman ana lakum kedue sira kabeh ku fi rasulillah ing dalam utusane Allah apa uswatun panutan hasanatun kang bagus. Jadi Gusti Kanjeng Nabi niku di dalamnya sikapnya, perilakunya, perkataannya ada uswah. Di Rasulillah tidak hanya dalam perilakunya, Rasulillah seperti zatnya. Ini berarti segala-galanya dalam perbuatannya, perkataannya, sikapnya, perilakunya, makannya, minumnya, berdirinya, duduknya, semuanya ada uswatun hasanah. Tapi liman ketika wong kana kang ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man Allah Gusti Allah wal yaumal akhir lan ngarep-ngarep ing slamet ing dalem dina akhir. Ora ngarep-ngarep wujude dina kiamat ora. Yang dimaksud dengan tengriku niku yarjuna yaumal kiamah, yarju yaumal kiamah, yaumal akhir niku ora ngarep-ngarep dina akhir, ngarep-ngarep slamet utawa ngarep-ngarep pembalasan. Al yaumal akhir niku maf'ul fa'ih dzaraf yang menduduki kedudukan maf'ul karena maf'ulnya dibuang. Di mangkana yarjullaha wa yarju as-sawaballah yaumal akhir wa zakaran zikir nutur eling sapa sing zikir sapa siman eling. Dia yang dimaksud zikir niku zikir bil qalbi eling selalu eling kepada Allah taala kasiron kali kang akeh. Lah mulane akeh niku ora dibatasi. Lek ngene berarti kapan saja itu kita sangat dianjurkan untuk zikir. Kowe enek zikir bid'ah niku lah ya kesasar banget ngoten.
Ya wis, Allah alam bisawab wal khata al-Fatihah.